Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Tim DVI Polda Papua Barat berhasil identifikasi jenazah korban banjir dan longsor Pegunungan Arfak. Mencuri dan mencabuli anak pemilik kios, seorang polisi ditangkap di kota Jayapura. Puluhan pengendara terjaring razia pajak yang digelar polisi dan Samsat Manokwari. Satuan Polisi Pamong Praja Merauke menyita 3 kendaraan roda 4 atau mobil dinas milik Pemkab Merauke, Papua Selatan. Petugas menyita kendaraan tersebut karena pemegangnya sudah pensiun atau tidak menjabat lagi. Namun mobil tersebut ternyata oleh si pemegang disewakan ke pihak ketiga dan uang sewa masuk kantong pribadi. Saat ini sudah 2 mobil dinas yang ditarik dan saat ini terparkir di halaman kantor Satpol PP Merauke. Sementara 1 unit lagi milik Dinas Kesehatan yang masih dalam proses penarikan dari si pemegang. Yang kita lakukan penarikan ini kan sebenarnya untuk tertib administrasi saja. Karena ya mobil yang notabene-nya memang milik itu diberikan kepada pejabat. Nah, tapi kan mungkin yang bersangkutan sudah tidak menjabat sehingga ditarik untuk mungkin diberikan kepada pejabat yang baru seperti itu. Kita sudah lakukan penarikan sampai hari ini, yang kita dari Satpol lakukan sendiri di luar dengan nanti teman-teman dari BPKD dan juga tim terpadu yang saya bentuk, dalam hal ini ada Polres maupun Kejaksaan. Nah, yang kita lakukan sendiri Satpol kita lakukan penarikan sampai dengan hari ini baru 2 yang kita lakukan. 2 ya. Dari target berapa kira-kira? Ada 3 yang akan kita 3 ya. Penarikan dari Satpol. Berarti masih ada 1. Masih ada 1 yang kita masih lakukan pendekatan secara persuasif untuk kemudian kita kalau memang bisa diserahkan baik-baik ya syukur alhamdulillah kan seperti itu. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi penegak peraturan daerah di Merauke saat ini terus memantau dan mengawasi barang-barang dinas atau inventaris milik Pemda Merauke. Masih banyak pejabat di Merauke yang tidak menyadari barang tersebut adalah milik pemerintah yang statusnya merupakan pinjaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul, Bawaslu Papua Selatan belum apa-apa sudah menerima 2 laporan dugaan pelanggaran dari 4 calon bupati dan wakil bupati yang akan berkontestasi. Ketua Bawaslu Papua Marman mengaku sudah menerima 2 laporan tersebut. Pertama terkait pelantikan kepala kampung Bovendigul dan yang kedua pengangkatan dan penunjukan pejabat di pemerintah daerah Bovendigul. Namun menurut Marman, Bawaslu tidak memproses laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur serta tidak ada barang bukti. Tetapi dari kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur. Unsur yang pertama adalah terkait dengan pelantikan kepala kampung, bahwa kepala kampung itu dipilih oleh rakyat dan sudah pada waktunya untuk dilantik. Ketika memang tidak dilantik akan terjadi pejabat kosong. Terkait dengan hal itu artinya dikaitkan dengan pasal 71 bahwa di situ gubernur, bupati, wali kota dilarang melantik itu mengangkat atau melantik itu adalah dititikberatkan kepada ASN dan P3K. Ya, sementara yang kedua terkait dengan penunjukan pelaksana tugas itu di penjelasan Undang-Undang 10 2016 pasal 71 angka 2 itu dijelaskan gubernur, bupati, wali kota dapat menunjuk pelaksana tugas apabila terjadi kekosongan, sehingga laporan yang sudah diajukan juga tidak ditindaklanjuti. Itu yang melapor siapa, Pak Ketua? Dari salah satu pasangan. Pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul akan berlangsung pada tanggal 6 Agustus mendatang. Pemilihan akan diikuti 4 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.
Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, calon bupati nomor urut 3, Riko Lombus Omba, digantikan Roni Omba yang akan berpasangan dengan calon wakil bupati Marlinus. Seperti diketahui, Riko Lombus Omba didiskualifikasi karena pernah terlibat kasus pidana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Tugas Yonif 501 Bajrayuda tidak hanya mahir menggunakan senjata dan menjaga keamanan daerah operasi, namun juga bisa menjadi guru yang mengajar siswa sekolah di distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Mereka mengajarkan tentang wawasan kebangsaan, dasar-dasar Pancasila, dan alat musik. Kehadiran mereka sangat membantu siswa di sini agar lebih giat belajar sehingga bisa meraih cita-cita mereka. Komandan Satgas Yonif 501 Bajrayuda, Letkol Yahya Wisnu Arianto, mengatakan kegiatan ini sebagai upaya TNI menanamkan jiwa nasionalisme kepada anak-anak Papua, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di wilayah perbatasan. Melaksanakan kegiatan perbantuan pendidikan di wilayah Maibrat ini, terutama kami seluruh prajurit ini mengajarkan tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan wawasan Nusantara. Hal ini tidak lain untuk kita menanamkan kepada generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak di Papua, sehingga mereka mengenal tentang sejarah Papua, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia, dan mereka tertanam dalam dirinya untuk bangga sebagai warga negara Indonesia. Kegiatan Satgas Yonif 501 mengajar mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain memberikan semangat baru bagi siswa, juga membantu mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah. Kabupaten Maibrat saat ini hanya memiliki 480 guru dan tenaga pengajar. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah sekolah di kabupaten ini yang mencapai 104 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA dan SMK. Salah satu penyebab kurang minat guru mengajar di Maibrat karena tidak ada jaminan keamanan. Dari Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Hendra melaporkan.